Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afnita Amalia dari Statistika Undip Angkatan 2019. Dalam rangka mengikuti tahapan Open Recruitment SCSCSI di tahun 2022, sedikit akan saya sampaikan mengenai metode statistika analisis regresi logistik. Nah, nanti akan kami sampaikan berupa definisi, macam-macam analisis regresi logistik, serta pengujian hipotesis yang ada di analisis regresi logistik. Nah, untuk yang pertama yaitu definisi dari analisis regresi logistik, yaitu merupakan bagian dari analisis regresi yang digunakan untuk memprediksi probabilitas ataupun kemungkinan dari terjadinya suatu peristiwa, ataupun dapat didefinisikan untuk mendeskripsikan hubungan variabel terikat, di mana variabel terikatnya bersifat kategorik atau dikotomi, dengan variabel bebas satu atau lebih yang bersifat dikotomi ataupun interval. Nah, itu asumsi normalitas, heteroskedastisitas, dan non-autokorelasi pada analisis regresi logistik ini tidak diperlukan, karena pada regresi logistik variabel responnya atau variabel terikatnya ini merupakan variabel dummy atau kategorik, sehingga untuk residualnya tidak memerlukan asumsi klasik tersebut. Selanjutnya, yang kedua, macam-macam dari analisis regresi logistik. Nah, analisis regresi logistik ada beberapa macam, di antaranya analisis regresi logistik biner, yang kedua ada analisis regresi logistik ordinal, yang ketiga ada analisis regresi logistik multinomial. Nah, dalam hal ini perbedaannya, yang pertama, untuk analisis regresi logistik biner sendiri, yaitu jika variabel terikat terdiri dari dua kategori. Contohnya adalah ya atau tidak, kemudian setuju atau tidak setuju. Nah, untuk analisis regresi logistik yang kedua, yaitu analisis regresi logistik ordinal, di mana variabel terikatnya berupa 3 atau lebih kategori, dengan kategori tersebut merupakan tingkatan atau urutan. Misalnya saja tingkatan sekolah, yaitu SD, SMP, ataupun SMA. Kemudian urutan tinggi badan seperti tinggi, sedang, atau pendek. Selanjutnya yang ketiga, analisis regresi logistik multinomial. Nah, ini jika variabel terikatnya terdiri dari 3 atau lebih kategori tanpa urutan tertentu. Seperti analisis regresi logistik ordinal tadi, akan tetapi di multinomial tidak terdapat urutan. Misalnya saja, pesawat dengan keberangkatan kota Surabaya, Jakarta, atau Bogor. Nah, dalam hal ini tidak ada urutan untuk tempat keberangkatan tersebut. Nah, dalam analisis regresi logistik biner, ordinal dan multinomial itu ada pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji rasio likelihood. Nah, uji rasio likelihood ini merupakan uji yang digunakan untuk menganalisa apakah model signifikan atau tidak, dan merupakan pengujian yang membandingkan nilai likelihood tanpa variabel bebas dan dengan variabel bebas. Nah, ini tuh mirip dengan uji F atau uji simultan dalam analisis regresi linear biasa. Nah, selanjutnya untuk statistik uji dari uji rasio likelihood ini menggunakan G sama dengan mean 2 ln likelihood tanpa variabel bebas dibandingkan dengan likelihood dengan variabel bebas. Kemudian untuk yang kedua, pengujian hipotesis yang kedua yaitu uji Wold yang mirip dengan uji T pada analisis regresi linear biasa. Nah, uji Wold ini bertujuan untuk apakah variabel-variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh yang lebih terhadap variabel terikat, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel bebasnya terhadap variabel terikat. Nah, untuk statistik uji sendiri digunakan nilai Wold untuk uji Wold ini. Yang ketiga, yaitu pengujian hipotesis uji goodness of fit atau uji kebaikan model. Di sini digunakan untuk menguji apakah model yang diperoleh dapat digunakan untuk prediksi. Jika tidak bisa, maka tidak bisa dilakukan prediksi. Maksudnya adalah ketika uji goodness of fit-nya dikatakan modelnya tidak sesuai, maka selanjutnya tidak dapat dilakukan
prediksi karena model yang diperoleh ada perbedaan antara observasi dengan prediksi. Untuk pengujian sendiri, analisis regresi logistik dapat digunakan dengan menggunakan software R maupun SPSS yang lebih mudah. Demikian informasi mengenai metode statistik analisis regresi logistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.